Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hidayat dari Prodi Informatika dengan NPM 2021-02040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang analisis proses bisnis di PT Indofood. Sebelum itu, saya akan menjelaskan biografi dan latar belakang PT Indofood terlebih dahulu. Biografi: PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya perusahaan yang berdiri pada tahun 1990 ini bernama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Kemudian di tahun selanjutnya, perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Indofood terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestle, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Agar tetap sukses, perusahaan ini memegang nilai disiplin. Perusahaan menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan stakeholder dengan hormat, dan bersatu untuk berjuang menjadi unggul dengan inovasi yang berkelanjutan. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan di dunia. Salah satu produk unggulan adalah mie instan yang bernama Indomie. Kemudian latar belakang dari PT Indofood adalah di era global yang serba cepat ini, manusia selalu menginginkan suatu secara instan dengan harga yang terjangkau, tidak terkecuali dengan makanan. Jika menyangkut makanan yang instan, cepat saji dan harga yang murah, tentu saja mie instan adalah pilihan utamanya. Hampir semua orang mengenal dan menyukai produk mie instan. Bahkan ada yang sudah menganggap mie instan sebagai makanan pokok, seperti yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah dan Nigeria. Lanjut, jenis produk, barang atau jasa, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang produk mie instan. Produk mie instan yang digemari di Indonesia kebanyakan berasal dari produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Sarimi, Indomie, dan Popmi. Tapi yang mengejutkan ternyata tidak hanya orang Indonesia yang menyukai produk mie instan dari Indofood, tapi nyaris semua orang di seluruh dunia mengembari Indofood. Hal itu bisa dibuktikan dari produk mie instan PT Indofood ini yang sudah menembus pasar luar negeri seperti Asia, Australia, Eropa, Amerika Serikat, hingga Afrika. Perusahaan ini juga telah membuka fasilitas produksi mie instan di berbagai negara, di antaranya yaitu di Jeddah, Saudi Arabia, dan Nigeria. Maka jangan heran jika Indofood disebut sebagai produsen mie instan paling terkemuka dan paling besar di seluruh dunia. Nama produk di sini yang saya bahas yaitu Sarimi, Indomie, dan Popmi. Di era global yang serba cepat ini, manusia selalu menginginkan sesuatu secara instan dengan harga yang terjangkau, tidak terkecuali dengan makanan. Jika menyangkut makanan yang instan, cepat saji, dan harga yang lebih murah, tentu saja mie instan adalah pilihan utamanya. Hampir semua orang mengenal dan menyukai produk mie instan. Bahkan ada yang sudah menganggap mie instan sebagai makanan pokok, seperti yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah dan Nigeria. Slide selanjutnya yaitu segmen bisnis B2B atau B2C. Di sini, di segmen bisnis kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis to bisnis atau B2B dan bisnis to customer B2C. Di kasus ini, di PT Indofood ini menggunakan bisnis to bisnis atau B2B karena produk dari PT Indofood menjual produknya tidak langsung kepada perorangan atau grup, melainkan ke perusahaan lain, misal penyaluran barang ke luar negeri. Kemudian yang dimaksud B2C atau business to customer, yaitu business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Berbeda dengan B2B atau business to business. Bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, Anda memiliki toko kelontong atau sembako, yaitu langsung kepada konsumen, bukan ke grup-grup. Selanjutnya yaitu profil target customer, gender, rentang usia, dan hobi. Produk dari PT Indofood yaitu Sarimi,
Indomie, dan Popmie memilih target penjualan mereka yaitu bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Produk mie instan ini bisa dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya yaitu alur transaksi. PT Indofood menyalurkan produknya mie instan tadi ke seluruh perusahaan makanan. Lalu kemudian perusahaan makanan yang menampung tadi menyalurkan barangnya mie instan kepada gerai-gerai perorangan atau grup untuk dijual kepada masyarakat. Yaitu di sini berkaitan dengan bisnis to bisnis tadi, yaitu menyalurkan barang bukan ke konsumen melainkan ke gerai-gerai atau grup. Kemudian terima kasih, itu saja presentasi dari saya Robi Dayat. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.